Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Bintang Subroto, NIM G00254143 dari kelompok A2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan anatomi trunkus encephalus, nervi cranialis, dan circulus arteriosus wilisi. Untuk laporan pertama, Pak Harjo, seorang pria berusia 68 tahun, datang ke dokter dengan keluhan gerakan tubuh yang makin lambat, kaku pada otot, dan tangan kanannya sering bergetar sendiri saat sedang santai, resting tremor. Dokter mendiagnosis Pak Harjo menderita penyakit Parkinson, yaitu penyakit neurogeneratif yang merusak pusat kendali gerak motorik di otak. Pertanyaannya, satu, penyakit Parkinson berkaitan erat dengan kerusakan substansia nigra. Jadi jelaskan letak anatomi substansia nigra. Kemudian substansia nigra adalah bagian dari sistem ganglia basalis. Jadi jelaskan struktur anatomi apa saja yang menyusun ganglia basalis. 3. Substansia nigra berada di area batang otak. Jadi jelaskan secara beruntutan anatomi penyusun batang otak trunkus encephalusnya. Untuk pertama, substansia nigra. Jadi substansia nigra itu adalah nukleus yang berwarna gelap. Dia ini terletak di mesencephalon. Dia di bagian otak atau midbrainnya. Kemudian dia pada potongan melintang. Mesencephalon itu urutannya kalau dari depan ke belakang itu dari crus cerebri, yaitu di bagian pedunculus cerebri itu di bagian ventral atau depan. Kemudian ada substansia nigra di bagian tengah. Di sini bisa terlihat warnanya lebih gelap. Kemudian ada tegmentum di bagian dorsal. Kemudian substansia nigra ini dibagi menjadi pars compacta, yaitu yang banyak mengandung neuron dopaminergik dan pigmen neuromelanin. Kemudian satunya lagi pars reticulata, berfungsi sebagai jalur keluaran output ganglia basalis. Kemudian untuk fungsi substansia nigra ini, neuron-neuron di pars compacta menghasilkan dopamin, kemudian juga mengirimkan dopamin ke striatum melalui jalur nigrostriatal. Kemudian dopamin tadi itu akan berfungsi untuk yang pertama mempermudah inisiasi gerakan, kemudian membuat gerakan menjadi halus dan terkoordinasi, kemudian menghambat gerakan yang tidak diperlukan. Di sini bisa terlihat pedunculus cerebri yang terbentuk dari crus cerebri dan tegmentum mesencephaly. Kemudian juga terlihat fosanya yang di tengah ini, fossa interpeduncularis. Kemudian ada tectum mesencephaly di bagian dorsal. Kemudian di sini ada aqueductus mesencephaly, yaitu adalah salurannya. Kemudian ada substansia nigranya tersebut. Kemudian lanjut mengenai penjelasan ganglia basalis. Dia ini tersusun antara 4 hal, yaitu nucleus caudatus, nucleus lentiformis, kemudian ada corpus atau nucleus amygdaloideum, kemudian ada claustrum. Untuk yang nucleus caudatus itu dia berbentuk lengkung dengan kaput di ujung anterior dan mengecil di posterior sebagai cauda. Kemudian kaput nucleus caudatus ini akan melanjutkan dirinya ke dalam putamen dan cauda nucleus caudatus yang akan berakhir di kompleks amygdaloideum. Kemudian ada nucleus lentiformis. Dia ini terdiri dari 2 bagian, yang putamen dan globus. Putamen bagian lateral, globus bagian medial, yang memisahkan nanti akan dipisahkan oleh lamina medullaris externa. Kemudian ada corpus amygdaloideum. Dia ini berhubungan dengan sistem limbik, jadi dia akan berhubungan erat dengan ungkus pada gyrus hipokampi. Kemudian ada claustrum. Dia ini lamina grisea yang tipis di antara putamen dan insula. Dan lanjut untuk strukturnya, struktur batang dari mesencephalon yang tadi ada pedunculus cerebri, terbagi menjadi crus cerebri dan tegmentum mesencephaly, dan ada tectum mesencephaly, dan tadi ada fossa interpeduncularis,
substansia nigranya dan aqueductus mesencephaly. Kemudian di bagian pons Farolli ini ada beberapa nervus yang akan saya jelaskan nanti. Ada nervus 5, 6, 7, 8. Kemudian di sini juga terlihat di bagian ponsnya itu ada pemisahnya, yaitu ada lengkuan di tengah namanya sulcus basilaris pontis. Kemudian bawahnya itu untuk sulcus yang bulboponticus. Dan di sini juga ada angulus ponto cerebellaris. Kemudian lanjut ke pons Farolli. Di sini ada yang tadi terlihat untuk bagian pontisnya, ke bawah lagi ada sulcus medianus posterior. Kemudian ada yang sulcus tadi memisahkan, yaitu memisahkan colliculus facialisnya. Kemudian di bawahnya lagi ada striae medullans. Kemudian ada bawahnya lagi untuk memisahkan bagian lebih lateralnya itu ada sulcus limitans. Kemudian lanjut di medulla oblongata yang bagian eksterna. Di bagian depan itu tadi bisa terlihat yang nervus 6-nya. Kemudian untuk bagian bawahnya itu terlihat olivia, piramis. Kemudian ada sulcus ventrolateralnya tadi, dan juga visura mediana anterior. Kemudian di bawahnya itu ada decussatio pyramidium. Ini untuk tadi untuk bagian depan. Ini untuk bagian belakang. Bisa terlihat beberapa hal, yaitu bisa terlihat trigonumnya, ada nervi hipoglossi dan nervi vagi. Kemudian ada area posterma, kemudian ada obex juga. Kemudian sulcusnya yang posterolatralis dan intermedius posterior, dan juga medianus. Kemudian juga ada beberapa tuberculum coneatum, gracile, dan juga ada fasciculus, yaitu fasciculus coneatus dan fasciculus gracilis. Juga ada funiculus lateralis yang medulla oblongata. Kemudian agak di bagian bawah tadi ada bagian atas tadi ada trigonum hipoglossi dan vagi. Kemudian ada tambahan di bagian taena ventriculus quarti. Kemudian untuk yang struktur internanya, untuk aspek interna di sini terlihat beberapa, yaitu banyak kompleks nuklear olivarius. Kemudian ada nucleus ambiguus untuk yang bagian motorik. Ada nervus 9, 10, dan 11. Yang sensorik itu nanti 7, 9, dan 10. Kemudian ada juga nucleus dorsalis nervus vagus, dan juga yang tadi nucleus nervus hypoglossus. Kemudian lanjut ke laporan kedua. Pak Joko, seorang pria berusia 60 tahun, mengalami pusing berputar vertigo yang sangat hebat, penglihatan ganda atau yang biasa disebut diplopia, dan kesulitan menelan saat sedang makan siang. Ia juga merasakan separuh badan kirinya mendadak lemas. Keluarganya segera membawa ke IGD. Setelah dilakukan pemeriksaan CT scan kepala, dokter mendiagnosis bahwa Pak Joko mengalami stroke batang otak akibat adanya penyumbatan pada pembuluh darah. Nomor 1, jelaskan sistem vaskularisasi circulus arteriosus Willisi. Kemudian nomor 2 tadi sudah saya jelaskan. Kemudian ketiga, ada gejala pada mata Pak Joko terjadi karena gangguan saraf kranial. Otak adalah tempat yang beradanya sebagian besar nervus saraf kranial. Jadi jelaskan nervus cranialis apa saja, sebutkan nomor, nama, dan fungsi. Yang nukleus atau tempat keluarnya terletak pada di bagian pons mana. Oke. Dimulai dari sirkulasi circulus Willisi-nya dulu. Jadi circulus Willisi itu merupakan suatu cincin anastomosis arteria yang terletak di dasar otak, dan dia ini berfungsi untuk menghubungkan sistem arteri karotis interna dengan sistem vertebro basilar. Struktur ini berperan
penting dalam menjaga suplai darah ke otak dengan menyediakan jalur sirkulasi kolateral. Apabila terjadi penyumbatan atau gangguan aliran pada salah satu pembuluh darah utama, akan bisa dikompensasi oleh satunya. Jadi sirkulus Willisi ini dibentuk oleh beberapa arteri, yaitu arteri cerebri anterior yang bagian kanan dan kiri, kemudian akan dihubungkan oleh arteri communicans anterior. Untuk yang bagian terminalis arteria carotis yang internal kanan dan kiri, kemudian arteri communicans posterior kanan dan kiri, serta ada arteri cerebri posterior kanan kiri. Kemudian melalui susunan tersebut darah dapat mengalir dari satu sisi ke sisi lainnya, atau dari sistem karotis ke sistem vertebrobasilar apabila diperlukan. Kemudian untuk penjelasan tadi saraf-sarafnya, jadi nervus trigeminus itu atau nervus 5 itu keluar dari bagian lateral pontis dan berfungsi sebagai saraf sensorik utama wajah, termasuk sensasi sentuhan, nyeri, dan suhu pada wajah. Kemudian juga pada rongga mulut, rongga hidung, serta sebagian kulit di kepala. Selain itu, nervus ini juga memiliki fungsi motorik untuk menggerakkan otot-otot pengunyahan. Kemudian nervus 6 atau abdusen, dia ini memiliki nukleus di pons dan keluar pada batas antara pons dan medula oblongata di bagian di sulcus medularis. Saraf ini berfungsi untuk menginervasi otot rectus lateral mata yang berperan dalam menggerakkan bola mata ke arah lateral secara abduksi. Kemudian ada nervus 7 atau facialis. Dia ini berasal dari pontis juga dan keluar di sudut ponto cerebellar. Saraf ini berfungsi untuk mengendalikan otot-otot ekspresi wajah, membawa sensasi pengecapan dari 2/3 anterior lidah, serta mengatur sekresi kelenjar lakrimal, kelenjar submandibular, dan kelenjar sublingual. Kemudian yang terakhir ada nervus 8, yaitu vestibulocochlearis. Dia ini akan keluar dari sudut pontocerebral bersama dengan nervus facialis. Saraf ini memiliki dua komponen, yaitu bagian kloter yang berfungsi untuk pendengaran dan bagian vestibular yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh dan posisi kepala. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.